Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, jadi teman-teman sekalian, di kesempatan ini saya kembali lagi mencoba berbagi bersama dengan teman-teman sekalian, dimana pada video saya yang sebelumnya saya sudah berbagi bersama-sama dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana kita memanfaatkan salah satu fitur kelebihan Canva, yaitu AI Canva, untuk kita bisa membuat jurnal pembelajaran. Nah, untuk kali ini teman-teman sekalian, kita masih tetap dengan memanfaatkan fitur unggulan dari Canva, yaitu dengan AI Canva. Tetapi di saat ini kita akan membuat absensi online teman-teman, yang nantinya akan diinput atau diisi oleh kita punya para murid. Contohnya seperti ini teman-teman, dimana pada tampilan yang teman-teman lihat pada saat ini ada menggunakan sistem login teman-teman. Tinggal diisi username sama paspornya teman-teman. Setelah itu akan diarahkan nantinya pada halaman pengisian absen teman-teman sekalian. Ya, jadi seperti ini. Ini teman-teman yang nantinya akan diinput oleh kita punya para murid, pemilihan kelas, kemudian NIS, nama murid, tanggal akan secara otomatis terupdate, dan keterangan pilihannya ada 4, hadir, sakit, izin, alpa. Kemudian teman-teman lihat pada sidebar sebelah kiri ada menu absensi, data murid, data guru, dan juga logout. Nah, untuk menu data guru di sini teman-teman, di sini menampilkan profil daripada kita selaku guru kelas, dan untuk data murid menampilkan data daripada murid mulai dari NIS, MISN, dan juga nama murid. Sekarang kita coba memakai salah satu teman-teman sekalian untuk kita menginputnya dan kita melihat hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, pemilihan kelasnya, kita menginput NIS-nya, terus nama, keterangannya adalah hadir. Oke, kita kirim. Oke, daftar hadir telah berhasil dikirim. Nah, pertanyaannya bagaimana aliran data ini, atau bagaimana hasil inputan daripada kita punya murid ini teman-teman sekalian akan mengalir kemana dan akan terekam kemana teman-teman. Ya, jadi untuk proses seperti ini teman-teman, saya memanfaatkan Google Spreadsheet untuk dijadikan sebagai server untuk bisa menampung seluruh inputan absensi dari kita punya para murid teman-teman sekalian. Ya, jadi setelah para murid menginput dan mengirimkan absensi online mereka, maka akan terekam secara otomatis di sini teman-teman sekalian. Oke, jadi di sini akan terekam hasil rekapan mereka, terupdate dengan waktu pengiriman di sini teman-teman sekalian. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika datanya diinput oleh para murid melalui kita punya aplikasi absensi online ini teman-teman, setelah dikirim maka datanya akan terekap di sini teman-teman. Jadi begitu prosesnya ya teman-teman sekalian. Oke, bagaimana caranya untuk kita membuat absensi online seperti ini? Oke, kita lanjut saja ke TKP. Ya, jadi teman-teman sekalian, langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita siapkan dulu kebutuhan-kebutuhan kita teman-teman.
Dimana di sini untuk membuat absensi online seperti demo kita di awal tadi teman-teman, kita membutuhkan 7 kebutuhan pokok yang harus kita siapkan, yaitu data guru, data murid, dan absensi online ini sebagai server teman-teman. Kemudian prompt tambahan, prompt untuk membuat latar belakang halaman, kemudian app script dan HTML. Nah, kita siapkan dulu teman-teman. Oke, yang pertama data guru kita siapkan dulu teman-teman. Data gurunya seperti ini, dimana data guru ini terdiri dari kolom nomor, nama guru, NIK, jabatan, foto, dan nomor WA. Jadi ini untuk data guru teman-teman. Sekarang kelihatan pada tampilan ini teman-teman ada kolom foto yang masih kosong. Kolom foto ini harus kita isi teman-teman. Nah, kita isi dengan cara apa teman-teman? Dengan cara mengisikan sebuah URL di sini teman-teman sekalian. Nah, untuk mendapatkan URL tersebut, itu berarti teman-teman harus memakai pihak ketiga atau website yang lain yang bisa mengupload foto teman-teman sekalian dan mendapatkan URL-nya untuk kita masukkan di sini teman-teman. Itu berarti kita membutuhkan sebuah website teman-teman. Di sini website yang saya pakai teman-teman ini pada bar pencarian, yaitu Free IMG Host. Ini teman-teman, Free IMG Host. Oke, lalu kita pilih yang pertama. Kita pilih pada mulai mengunggah. Oke, cari dari komputer Anda. Oke, kita cari tempat di mana kita meletakkan foto yang akan kita pergunakan. Oke, di sini teman-teman, misalnya seperti itu. Kemudian kita berikan checklist dan unggah. Kita menunggu prosesnya selesai dan dapatkan linknya teman-teman. Oke, sekarang linknya sudah ada teman-teman, tetapi sebelum teman-teman klik pada salin, untuk kode cantumkan ini teman-teman ubah dulu ke langsung link. Yang ini teman-teman, langsung link. Awalnya adalah viewer link, kemudian kita ubah ke langsung link. Oke, setelah itu baru kita salin URL-nya dan kita tempelkan di sini teman-teman sekalian. Oke, kita tempelkan. Oke, kebutuhan pertama sudah kita siapkan teman-teman sekalian. Sekarang yang kedua adalah data murid. Oke, di sini juga sudah siap teman-teman data muridnya. Di sini saya memakai 20 murid teman-teman. Kemudian untuk kebutuhan yang ketiganya adalah absensi online. Nah, untuk kebutuhan yang ketiga ini teman-teman sekalian, ini yang kita pakai sebagai server untuk bisa menampung seluruh hasil inputan absensi yang dilakukan oleh kita punya para murid, di mana ada kolomnya kelas, kolomnis, sampai dengan kolom waktu pengiriman. Jadi nantinya teman-teman, untuk kolom waktu pengiriman akan terupdate dengan waktu pada saat murid kita menginput daftar hadirnya teman-teman. Contoh misalnya teman-teman, kalau para murid kita menginputnya pada pukul 11, maka di sini akan tercatat pukul 11 teman-teman. Jadi dia akan terupdate dengan device yang dipakai oleh kita punya para murid. Oke teman-teman, jadi ini adalah absensi online-nya yang nanti kita akan pergunakan sebagai server kita teman-teman sekalian. Oke, kebutuhan berikut adalah prompt tambahan.
Oke, di sini teman-teman prompt tambahan yang sudah saya siapkan. Nanti bisa saya tautkan prompt tambahan ini beserta app-script dan HTML-nya untuk bisa dipakai dan dipergunakan oleh teman-teman sekalian pada deskripsi video saya ini. Kemudian prompt latar belakang halaman. Jadi ini teman-teman, kita juga membutuhkan sebuah prompt untuk membuat latar belakang halaman teman-teman. Ini di sini seperti ini. Jadi kita juga akan menggunakan Canva teman-teman. Setelah itu adalah app-script. Yang ini teman-teman, app-scriptnya kita sudah siapkan juga. Dan yang terakhir teman-teman, kebutuhan yang paling terakhir adalah ini teman-teman, HTML. Nah, di sini teman-teman untuk kode HTML-nya, teman-teman juga harus memasukkan di sini teman-teman URL AppScript di sini teman-teman. Jadi teman-teman mengambil URL AppScript-nya, lalu teman-teman tautkan di sini teman-teman, atau tempelkan di sini. Nah, cara untuk kita mendapatkan URL app-script ini teman-teman sekalian, dengan cara nanti kita masuk pada kita punya server teman-teman. Tetapi sebelum kita melanjutkan teman-teman, kita siapkan dulu untuk kita punya kebutuhan teman-teman. Artinya kita sudah ada pada 7 kebutuhan utama yang kita sudah siapkan. Tetapi di sini teman-teman, di prompt tambahan ini kita membutuhkan URL di sini teman-teman. Nah, di sini kita butuhkan URL untuk data murid juga. Jadi URL untuk data murid, URL untuk data guru, kemudian URL untuk logo, kemudian kita butuhkan di sini juga teman-teman email kita, dan di sini URL untuk latar belakang halaman. Jadi kita siapkan sekali teman-teman. Kita ambil dulu yang pertama adalah URL data murid. Nah, URL untuk data murid ini teman-teman kembali ke Google Spreadsheet teman-teman untuk data murid ini teman-teman. Oke teman-teman sekalian, setelah teman-teman kembali kepada Google Spreadsheet teman-teman untuk data murid, di sini nih, untuk dia punya kebutuhan teman-teman meminta URL untuk data murid. Berarti teman-teman ambil linknya atau mengambil URL-nya, jangan teman-teman dengan cara mengambil URL dari sini, tidak bisa teman-teman. Tetapi caranya adalah teman-teman masuk pada file, lalu turun dibagikan, lalu bagikan kepada orang lain. Oke, hak akses ini teman-teman diubah dulu, dibuka untuk siapa saja yang memiliki link. Setelah itu selesai. Oke, terus langkah yang kedua teman-teman kembali lagi pada file, kemudian bagikan, kemudian publikasikan ke web. Ini teman-teman, publikasikan ke web. Setelah itu teman-teman, untuk tautan biarkan saja seperti ini teman-teman. Tetapi untuk semakan, teman-teman ubah halaman web ke nilai dipisahkan koma. Setelah itu teman-teman klik tombol publikasi, lalu teman-teman mengcopy URL ini, lalu teman-teman tempelkan di sini. Oke, lakukan hal yang sama juga untuk data guru teman-teman sekalian. Kita kembali kepada kita punya Google Spreadsheet untuk data guru. Setelah itu kita pilih di sini file, bagikan kepada orang lain. Setelah itu hak aksesnya diubah ke siapa saja. Setelah itu kembali lagi ke file, bagikan, publikasikan ke web. Oke,
kemudian di sini diubah ke nilai dipisahkan koma, publikasi, lalu copy URL-nya, lalu kita tahukan pada kita punya prompt tambahan di sini teman-teman. Oke, sudah data murid, data guru. Setelah itu logo teman-teman, kita membutuhkan logo. Ya, untuk mendapatkan URL logo di sini juga teman-teman, kita masih lakukan dengan langkah yang sama seperti tadi teman-teman. Kita mengambil URL untuk foto profil kita, berarti kita kembali di sini ke free img host teman-teman. Kalau teman-teman sudah sampai pada tahapan ini, berarti teman-teman jangan keluar lagi, tetapi teman-teman klik di sini atur ulang, lalu cari dari komputer Anda dan logonya, kemudian kita unggah. Oke teman-teman, setelah itu kita salin linknya, kemudian kita tempelkan di sini teman-teman sekalian. Oke, sekarang yang selanjutnya kita mengisikan email kita teman-teman sekalian. Kita siapkan sekali. Oke, setelah itu latar belakang halaman di sini teman-teman. Oke, untuk kita membuat URL latar belakang halaman teman-teman, berarti kita membutuhkan sebuah gambar. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan promptnya teman-teman, dimana kita akan memintanya pada Canva teman-teman. Oke, di sini kita copy promptnya. Setelah itu teman-teman, kita masuk pada Canva, lalu teman-teman pilih AI Canva, dan di sini buat gambar teman-teman. Oke, kita paste dan tempelkan, lalu kita kirim. Canva akan menyiapkan 4 jenis gambar, tinggal dari selera kita teman-teman untuk memilih kita akan memakai yang mana teman-teman sekalian. Oke, misalnya saya coba pakai yang ini. Oke, saya pakai ini teman-teman, yang nantinya akan sebagai latar belakangnya. Kemudian kita unggah dia teman-teman untuk bisa mendapatkan URL-nya. Kita ganti nama dulu teman-teman. Oke, kita upload, kemudian kita unggah. Oke, kalau sudah teman-teman, berarti tinggal kita salin, lalu kita tempelkan pada kita punya prompt tambahan di sini teman-teman. Oke, sekarang semuanya sudah siap teman-teman, terkait dengan kita punya kesiapan daripada kita punya 7 kebutuhan itu teman-teman. Nah, sekarang langkah yang kedua, karena langkah yang pertama tadi adalah kita menyiapkan semua kebutuhan kita. Langkah yang kedua adalah teman-teman kopikan AppScript ini. Saya ulang, kopikan AppScript ini teman-teman sekalian, kemudian teman-teman pergi kepada server teman-teman yang ini teman-teman, yang nanti dijadikan server. Setelah itu sampai di sini teman-teman, kita membutuhkan sebuah add-on, membutuhkan sebuah ekstensi untuk bisa kita jalankan dan mendapatkan URL-nya teman-teman, URL webnya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman pergi di sini pada ekstensi, teman-teman pilih AppScript. Oke. Setelah itu teman-teman, langkah yang selanjutnya kita berikan nama dulu teman-teman untuk AppScript kita. Oke, setelah itu yang muncul pada saat ini teman-teman hapus saja semuanya. Setelah itu teman-teman paste di sini untuk AppScript-nya teman-teman, yang ini.
AppScript-nya teman-teman copy, kemudian teman-teman tempelkan di sini. Oke, setelah teman-teman tempelkan AppScript-nya di sini, kita cek dulu teman-teman apakah ada lagi yang harus diganti. Oke, kalau sudah siap teman-teman, tinggal sekarang teman-teman pergi kepada terapkan ini teman-teman, lalu teman-teman pilih deployment baru. Oke, setelah itu teman-teman akan membuat sebuah konfigurasi di sini teman-teman, dengan cara teman-teman klik di sini, lalu aplikasi web. Kita pemberian nama dulu teman-teman, kemudian hak aksesnya kita buka kepada siapa saja. Setelah itu terapkan, dan kita akan dimintakan untuk memberikan izin teman-teman, izin akses. Oke, nah kita sudah dapatkan URL-nya teman-teman sekalian. Kalau URL-nya sudah ada teman-teman, tinggal teman-teman salin dia. Setelah itu teman-teman kembali kepada teman-teman punya HTML di sini. Kemudian ini teman-teman yang kita tempelkan, URL yang tadi kita sudah salin, kita tempelkan di sini teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah sampai pada tahapan ini, tinggal teman-teman select saja semuanya, teman-teman copy, lalu teman-teman pergi ke akun Canva teman-teman sekalian. Di sini teman-teman kita buka Canva. Oke, kemudian teman-teman pilih di sini Canva AI, lalu kode untuk saya teman-teman tempelkan, kemudian teman-teman kirim, dan tinggal kita menunggu hasilnya teman-teman sekalian. Oke, sudah siap teman-teman. Nah, sudah siap. Sekarang teman-teman, kalau kita lihat dengan tampilan di sini teman-teman, ada bedanya teman-teman sekalian. Oke, coba kita masuk. Nah, ada perbedaannya di sini teman-teman untuk sisi tampilannya. Nah, untuk kita mengubah tampilannya seperti ini teman-teman, itu berarti kita tambahkan perintah tambahan di sini teman-teman untuk mengubah tampilannya. Oleh karena itu, sebelum kita mengubah tampilannya teman-teman sekalian, kita coba dulu untuk mengisi absensi ini teman-teman, lalu kita melihat pada servernya apakah sudah berjalan dengan baik atau belum teman-teman. Kita uji coba dulu teman-teman ya. Misalnya kita pakai data ini teman-teman, Ahmad Fadli. Oke, kita coba dulu teman-teman sekalian. Ahmad Fadli, keterangannya adalah hadir. Oke, kirim absen, absensi berhasil dikirim. Kita coba lihat pada servernya teman-teman. Nah, ternyata pada servernya belum masuk teman-teman sekalian. Itu berarti kita copy prompt tambahan di sini teman-teman. Kita buatkan, pastikan bahwa ketika tombol kirim absen ini diklik, maka secara otomatis riwayat inputan absensi ini akan terkirim ke kita punya server teman-teman. Oke, kita menunggu hasil updatingnya. Setelah kita
mengirimkan prompt tambahan atau perintah tambahan teman-teman. Oke, sudah siap teman-teman. Sekarang kita coba cek ulang kembali teman-teman. Kita mengujinya dulu teman-teman sekalian. Apakah server kita ini sudah berjalan atau belum, dan sudah menerima. Kita coba rubah teman-teman, kemudian kirim absensi. Oke, absensi berhasil dikirim. Kita cek lagi kepada servernya teman-teman. Nah, servernya sudah berjalan teman-teman. Jadi dia membaca updating waktu yang berjalan pada device yang kita pergunakan teman-teman sekalian. Oke, kalau servernya sudah seperti ini, sudah berjalan dengan baik, berarti tinggal kita mengubah bentuk tampilannya teman-teman sekalian. Oke, kita copy prompt tambahannya di sini teman-teman. Jadi di sini teman-teman, saya pingin untuk tampilan ini dengan memakai sistem sidebar teman-teman sekalian. Di sini ubah tampilan absensinya ke dalam bentuk sidebar, di mana pada sidebar sebelah kiri terdiri atas absensi, data murid, dan data guru. Oke, kita copy, kita tempelkan, kita kirim teman-teman, dan kita menunggu hasil updatingnya. Oke teman-teman sekalian, sekarang prosesnya sudah selesai, sudah ada memakai sistem sidebar teman-teman. Sekarang kita sudah ada pada versi 3 teman-teman. Kalau kita kembali pada versi 2 teman-teman, maka tampilannya berbeda dengan yang pada versi 2 teman-teman. Ya, ini versi 2-nya. Setelah kita memberikan prompt tambahan, maka akan berubah seperti ini teman-teman sekalian. Oke, sekarang kalau tampilannya sudah berubah teman-teman sekalian, sekarang kita cek dulu teman-teman untuk data muridnya. Nah, untuk data murid di sini teman-teman, data-datanya belum terisi dengan benar. Kemudian untuk data gurunya juga belum teman-teman. Ini yang baru terisi, nama, kemudian penentuan kolomnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti di sini teman-teman, pada data gurunya ada nama guru, NIK, jabatan, dan juga nomor WA atau telepon. Jadi kita berikan prompt tambahan lagi teman-teman. Kita copy dari sini, kemudian kita buat yang lebih spesifik lagi teman-teman sekalian. Kita copy, kita tempelkan di sini, lalu kita kirim dan menunggu hasil updatingnya untuk versi 4. Oke teman-teman sekalian, hasil updating untuk versi 4 sudah ada teman-teman. Kita lihat lagi data muridnya, NIS, NISN, nama muridnya juga belum masuk teman-teman. Oke, untuk data gurunya juga belum berjalan dengan baik teman-teman. Kita ambil lagi untuk prompt tambahannya teman-teman sekalian. Oke, kita kopikan, kemudian kita tempelkan lagi di sini teman-teman. Oke, kita jalankan dan kita menunggu hasil updating untuk versi 5 teman-teman. Oke teman-teman sekalian, hasil updating untuk versi
versi 5. Kemudian kita cek teman-teman untuk data gurunya, ternyata belum masuk teman-teman juga. Untuk versi 5-nya ini belum masuk. Kita coba kembali lagi teman-teman, kita mengcopy from ini teman-teman, kita copy kemudian kita tempelkan di sini. Jadi di sini kita buat teman-teman, pastikan untuk menu data murid diambil dari data murid yang ini teman-teman, data murid. Untuk nomor kolom A di sini kolom A, kemudian list kolom B, oke, kemudian NESN kolom C, ini kolom C, dan nama muridnya di sini teman-teman kolom D. Oke, kita cocokkan lagi teman-teman. Setelah itu untuk data guru di sini teman-teman, pastikan untuk data guru diambil dari data guru nomor kolom A, nama guru kolom B. Ini teman-teman, ini kolom C, jabatan kolom B, dan nomor WA kolom F. Oke, sudah cocok teman-teman, kita kirim lagi teman-teman. Oke teman-teman, hasil updatingnya teman-teman sudah siap. Di sini sudah ada padanan warna gradiennya teman-teman sekalian. Oke, kita cek kembali teman-teman. Ini data muridnya teman-teman sudah masuk, NIS, NSN, dan nama murid. Coba kita cek lagi data guru teman-teman. Iya, sudah masuk teman-teman sekalian, nama guru, nih nomor WA. Oke, foto profilnya sudah muncul di bawah teman-teman. Oke, sekarang teman-teman, di sini juga saya akan menambahkan di bagian atas ada running text dan di bagian bawah ada footer teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, ada running text yang berjalan pada bagian atas dan ada footer di bagian bawah di sini teman-teman. Oke, kita copy lagi prompt tambahannya di sini teman-teman sekalian. Ini running textnya teman-teman, kita kopikan, kita tempelkan di sini teman-teman. Oke, kemudian kita kopikan untuk footernya teman-teman sekalian. Ini dia, kita tempelkan di sini lagi teman-teman sekalian. Oh, footernya sudah muncul teman-teman di bawah, seperti prompt atau perintah kita di atas teman-teman. Di sini teman-teman sekalian sudah kita buat sehingga sudah muncul di sini. Berarti teman-teman, kita butuhkan halaman login. Nah, kita kopikan untuk halaman loginnya di sini teman-teman sekalian. Untuk username dan password default, sifatnya default, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman sekalian. Oke, kita copy. Setelah itu kita tempelkan di sini dan kita jalankan. Oke, kita menunggu hasil updating versi 6 nya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, versi 7 nya sudah jadi. Kita sudah pakai sistem login teman-teman sekalian. Oke, dengan tampilan latar belakangnya kita masukkan dulu teman-teman untuk kita lihat bagian absensinya di dalam teman-teman setelah kita melewati halaman login. Oke teman-teman, jadi footernya juga sudah ada, running textnya juga sudah ada teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, untuk selanjutnya apabila teman-teman ingin
mengkreasikan tampilan teman-teman ini lebih bagus lagi, lebih dari yang saya miliki saat ini. Silakan teman-teman mengeksplorasinya dengan memberikan perintah tambahan di sini teman-teman sekalian. Tetapi saya cukupkan sampai di sini. Kita coba lihat lagi teman-teman sebelum kita mempublishnya. Untuk data burunya sudah aman, tidak ada masalah teman-teman. Data burunya oke. Nah, sekarang kita uji coba lagi teman-teman sebelum kita mempublishnya. Oke, misalnya kita pakai ini teman-teman. Oke, status keterangannya misalnya alpha teman-teman. Oke, kirim absensi. Oke, absensi berhasil dikirim. Kita coba lihat pada servernya teman-teman sekalian. Iya, di sini sudah masuk teman-teman. Atas nama Clara, status keterangannya adalah alpha. Berarti sudah tidak masalah teman-teman. Sekarang yang selanjutnya adalah kita akan mempublishnya untuk mendapatkan link atau URL untuk kita bagikan kepada kita punya para murid. Oke, kita keluar dulu teman-teman, lalu teman-teman pilih di sini, lalu situs web. Until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. How does life go wandering far? Oke teman-teman sekalian, maka URL ini atau link ini yang kita salin, lalu nanti kita bagikan kepada kita punya para murid untuk mereka menginput kehadiran mereka pada setiap harinya teman-teman. Kita coba lihat di sini teman-teman, lihat situs web. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman sekalian. Kita coba teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman, indah sekali. Oke, kita coba lagi teman-teman sekalian dengan siswa atas nama Joko Prasetyo. Oke, kita masukkan listnya, namanya, status keterangannya misalkan hadir teman-teman. Oke, kita kirim absensi. Oke, absensi berhasil dikirim. Kita lihat teman-teman, apakah absensi yang diinput oleh Joko ini sudah masuk pada server atau belum teman-teman sekalian. Oke, di sini sudah masuk teman-teman sekalian. Absensi yang diinput oleh Joko Prasetyo. Ya, jadi seperti itu teman-teman, caranya kita membuat absensi online untuk bisa kita pergunakan dalam proses pembelajaran kita sehingga kita tidak membutuhkan lagi yang namanya absensi bersifat manual yang dalam bentuk versi-versi lama teman-teman sekalian, tinggal kita bisa memanfaatkan kelebihan dari fitur Canva AI. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.